Kalau bangun pagi saja kamu tidak bahagia untuk melakukan pekerjaan hari itu sudah alamat menderita. Jadi kalau orang lain tanggal 1-nya 30 hari nunggu, saya tanggal 1-nya setiap hari. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Saya bebaskan pikiran saya tentang uang, karena Allah akan mengkis rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Coba, beda nggak? Dibaca 1000 kali wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dengan dipahami petunjuknya, diimplementasikan dalam hidup. Berbeda. Silahkan dibaca 1000 kali semalam. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Terus 1000 kali. Habis waktumu. Kapan mau praktek? Sedangkan Quran itu kan hudan, harus jadi petunjuk. Apa petunjuknya dari kata-kata itu? Ambil petunjuknya, implementasikan dalam hidup. Tambah lagi, saya kalau berbuat baik pada orang, saya tidak memikirkan dia harus berbuat baik pada saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ternyata begitu saya melepaskan keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan, kebaikan datang dari arah yang tidak disangka, tanpa batas. Saya berbuat baik pada si A, dia mau menyanjung saya, gak mengubah saya. Dia mau menghina saya, tidak akan mengubah kebaikan saya. Saya akan tetap berbuat baik sama dia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ibu-ibu, ungkapkan cinta pada suami. Jangan berharap apa-apa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, datang. Tapi kalau ibu-ibu mengungkapkan cinta pada suami, berharap dia melakukan ini, melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan, kecewa. Coba implementasi dari wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Luas? Nyata? Bisa dirasakan hari ini? Bisa. Agama itu nyata, bukan fiksi. Bukan tentang akhirat, bukan tentang masa depan. Kalau kita merasakan hari ini, pasti akhirat kita selamat. Wujudkan dulu di sini, saat ini, sekarang. Bisa berbuat baik pada orang lain tanpa muatan? Bisa? Bisa? Percaya sama saya. Begitu melakukan kebaikan pada siapapun, tidak berharap balasan, tidak berharap apa-apa. Percaya sama saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kenapa? Semesta sudah punya cara. Setiap kita berbuat baik, pasti kebaikan akan datang kepada kita. Karena semua kebaikan yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri kita sendiri. Keren gak kalau begitu? Itu baru agama itu jadi keren. Agama itu menolong. Agama jadi syafaat. Jadi syafaatnya Rasulullah yang paling utama adalah ilmu yang beliau sampaikan dari Allah, amalkan oleh kita, menolong kehidupan kita saat ini. Kan selama ini yang disebut dengan syafaat oleh kita itu, nanti kita akan dibariskan. Ini dapat syafaat, ini dapat syafaat, ini dapat syafaat, ini tidak. Begitu? Bukan itu. Syafaat itu nyata sekarang. Syafaat itu adalah pertolongan. Wujudnya syafaat adalah ilmu yang kita amalkan, nyata dalam hidup. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ada yang namanya passion. Nah, maaf ya, saya terjemahkan. Tenang. Passion itu segala hal yang kita sukai dalam hidup. Passion. Karena setiap manusia datang ke dunia ini sebetulnya jenius di bidangnya. Ikan tuh jenius dalam urusan berenang, tapi sangat idiot disuruh memanjat. Monyet jenius dalam urusan memanjat, idiot kalau disuruh berenang. Jadi semua makhluk hidup datang ke semesta ini jenius. Dan saya yakinkan pada hadirin semua, kalian semua itu jenius. Pertanyaannya, sudah menemukan nggak kalian jeniusnya di bidang apa? Kalau sampai setua ini belum menemukan jeniusnya, itu sudah yakin hidupnya penuh dengan penderitaan. Tidak menemukan, Allah titipkan apa pada diri saya? Coba. Yang jenius di bidang masak, dan kemudian mengembangkan jenius di bidang itu, sekarang sudah bikin toko kue, restoran, catering, umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Kenapa? Dia menemukan jeniusnya. Ternyata saya jenius di bidang siksik menyiksik. Saya jenius di bidang goreng menggoreng. Dan beda, masakan yang dibuat oleh orang yang penuh cinta, kan dia senang melakukannya, beda rasanya, walaupun sama resepnya, dengan orang yang memasak karena terpaksa. Nih ibu-ibu masak sambil marah-marah, moal ngeunah.
Saya kasih tahu. Tidak ada cinta di situ, tidak ada rasa. Ini sains, bukan ilmu nujum. Sains. Dan sekarang saya akan tunjukkan. Baik, kita lihat. Passion itu apa? Apa yang kita sukai. What you love. Bahasa Inggrisnya itu namanya passion. What the world needs. Itu namanya mission. Mission itu apa yang dibutuhkan dunia. Awas, hati-hati. Saya sudah menemukan kesenangan saya. Tetapi apakah yang Anda senangi itu dibutuhkan dunia apa tidak? Kalau dunia tidak membutuhkan, itu bukan passion. Makanya banyak orang yang menyalurkan hobi, tapi hobinya itu sekedar untuk kesenangan diri. Hobinya itu tidak berkontribusi pada dunia. Itu bukan passion. Tidak bermakna hidupnya. Main gaple aja terus karena hobi. Pertanyaannya dibutuhkan nggak oleh dunia? Ada yang hobinya main bola, ngocek bola terus. Ternyata keahlian dia dalam main bola dibutuhkan oleh negaranya. Nah, itu baru ada maknanya. Makanya kalian itu kan bisa segala. Main bola bisa, badminton bisa, catur bisa, voli bisa, basket bisa. Nu jadi duit. Hati-hati, itu bukan passion itu. Passion itu harus ada hubungan dengan mission. Apakah yang Anda sukai itu dibutuhkan dunia? Yang suka memasak dibutuhkan oleh dunia. Ternyata banyak orang yang butuh layanan makanan yang enak. Karena tidak semua orang diberi kemampuan itu. Itu passion sudah nyambung dengan mission. Yang ketiga, vocation. Vocation itu what you can be paid for. Anda dibayar untuk apa? Kemudian yang keempat adalah profession. Profession itu adalah what you are good at. Kamu ahli di bidang apa? Yuk, sekarang kita cari titik temunya. Saya sudah menemukan yang saya suka. Pertanyaannya, apakah itu dibutuhkan dunia atau tidak? Tuh, berarti belum menemukan makna hidup. Saya sudah punya keahlian, profession. Dan saya juga sudah punya pekerjaan dengan keahlian saya. Dan saya dibayar oleh orang dengan keahlian saya. Pertanyaannya, apakah Anda senang di bidang itu? Banyak orang yang bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat asa di neraka. Kerja di pabrik, ya kerja. Bisa menjahit, yes bisa. Dia punya keahlian. Dia digaji untuk keahliannya, vocation. Dia punya pekerjaan. Tapi Senin sampai Jumat serasa hari yang menyiksa. Karena dia tidak melakukan yang dia suka. Bekerja hanya sebatas untuk uang. Hidup kita tidak bermakna. Dan kalau saya sudah jelaskan seperti ini, nanti ada feedback sini. Oh, ternyata pantas selama ini saya di tempat bekerja teu maju-maju. Gaji sakitu kene, geus demo tiap bulan teu nambah. Betul nggak? Ternyata kuncinya saya punya keahlian, saya punya pekerjaan, saya dibayar untuk keahlian saya. Tapi sebetulnya saya itu tidak menyukai pekerjaan saya. Nah, yang disebut dengan hidup bermakna itu apa? Kalau kita sudah menemukan irisan antara passion, mission, vocation, dan profession. Kalau empat ini sudah ketemu irisannya, sudah ketemu persamaannya, dan ini bidang saya, disitulah hidup kita jadi bermakna. Kira-kira setelah saya jelaskan begini, bermakna apa tidak hidup kita selama ini? Bermakna? Betul, bekerja senang. Hari Senin bangun pagi subuh-subuh dan kemudian langsung pakai baju kerja dan senang mau jadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, benar? Atau aduh Senin. Ini saya kasih tahu ya. Kalau bangun pagi saja kamu tidak bahagia untuk melakukan pekerjaan hari itu sudah alamat menderita. Jadi yang disebut dengan tujuan hidup itu bisa dicapai, satu, kita menemukan apa yang kita suka dalam hidup. Yang kedua, kita mengerjakan yang kita suka itu karena memang dibutuhkan oleh dunia, dibutuhkan oleh masyarakat dalam hidup. Yang ketiga, pupuk yang kita sukai itu sampai kita ahli di bidangnya dan kita memiliki pekerjaan dan kita dibayar untuk itu. Baru itu yang disebut dengan menemukan makna hidup. Ini baru
budaya Jepangnya yang saya jelaskan. Tambah lagi dengan budaya spiritual kita. Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Apa maksudnya? Yuk sekarang. Bukan sekedar setiap bekerja membaca bismillahirrahmanirrahim, bukan itu. Tetapi sadar, saya datang ke dunia ini diciptakan oleh Allah. Kelahiran saya penting. Dan saya direncanakan oleh Allah untuk tujuan Allah. Saya harus menemukan tujuan Allah untuk kehidupan saya. Makanya ketika melakukan pekerjaan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, di pekerjaan saya inilah saya eksis. Saya dibutuhkan banyak orang. Saya bisa menolong banyak orang. Dan saya bahagia bisa menolong banyak orang. Saya percaya pekerjaan saya adalah anugerah darimu ya Allah. Dan saya senang melakukannya. Tidak merasa bekerja. Tahu-tahu sudah Jumat. Udah Jumat lagi. Tetapi yang tidak bahagia, sudah Senin lagi. Nih saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Mohon maaf. Saya menemukan banyak orang yang stres karena pekerjaannya. Karena dia bekerja untuk uang. Dan dia bekerja di tempat yang dia tidak suka. Apalagi ada turut campur dari orang tua. Anaknya tidak suka ini, tapi karena orang tua profesinya ini, dipaksa anaknya harus menjadi profesinya sama dengan orang tua. Inilah kesalahan terbesar orang tua. Padahal anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dipaksa anak menjadi orang tua sesuai dengan profesi orang tuanya. Lalu anak melakukan yang dia tidak suka. Pekerjaan menjadi sesuatu yang menyiksa. Segera ketika di tempat bekerja bukan berkarya, tapi dia pikirkan hari Sabtu berapa hari lagi ya? Tiap hari lihat kalender. Berharap 1 minggu hari yang membahagiakan. Ternyata Sabtu Minggu juga menjadi hari yang menyiksa. Karena hari Sabtu, hari Minggu, ingat terus tugas-tugas pekerjaan. Dan melakukan tugas itu sama sekali tidak happy. Merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup. Siap-siap saja untuk mengalami sakit secara fisik. Kenapa? Semua sakit yang fisik itu berasal dari stres. Stres bukan karena tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja stres. Yang kerja pun stres. Jadi tidak ada pilihan. Kecuali bekerja melakukan yang kita suka. Ditambah lagi dengan satu keyakinan bahwa saya datang ke semesta direncanakan oleh Allah. Saya datang ke semesta untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan saya. Saya datang ke semesta ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya. Saya terus terang merasa bangga dengan orang tua saya. Orang tua saya tidak sekolah tinggi, tetapi orang tua saya dari kecil memberi kebebasan kepada saya. Silakan kamu jadi apa, terserah kamu. Dan saya melakukan yang saya suka. Saya belajar fisika senang sejak dari kecil. Makanya sekarang rumus-rumus di kepala saya ribuan rumus nggak ada yang lupa. Kapanpun lagi jalan pun ditanya mahasiswa rumus tentang ini pak, pasti saya bisa jawab. Mau listrik, mau magnet, mau mekanik, mau apa, setiap ditanya saya bisa jawab. Kenapa? Karena saya suka. Saya belajar fisika itu suka. Dan saya kalau memasuki dunia fisika itu sampai ketemu metafisiknya, ketemu simetrinya. Kalau saya belajar materi, saya ketemu energinya. Makanya kalau saya ngajar di kelas, selalu saya membawa pelajaran fisika itu kepada pengenalan kepada Tuhan. Karena fisika itu fisik, alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Karena Allah ingin dikenal. Makanya setiap saya masuk kelas, saya selalu menyampaikan hadis qudsi yang berbunyi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenal. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Dan saya bilang sama mahasiswa saya, belajar fisika dengan saya untuk mengenali Tuhan. Keren gak? Sehingga saya menjadi jalan untuk mereka mengenal Tuhan. Makanya saya tidak merasa saya bekerja. Saya tidak menunggu gaji tanggal 1. Karena setiap hari tanggal 1. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu kerennya kalau petunjuk kitab suci itu kita implementasikan dalam hidup. Makanya saya sering mengatakan, sekarang ini kita tidak butuh penghafal Al-Quran. Yang kita butuhkan adalah pengamal Al-Quran. HP saya ini 30 juz hafal. Silahkan tanya, mau ayat yang mana? Saya jawab. Tanya HP saya, Quran tentang zakat ada berapa ayat? Tanya aja, Quran tentang zakat berapa ayat? Keluar semua ayatnya. Pinter HP saya. Duluan masuk surganya daripada saya.
Hadirin, tentu saja menghafal itu bagus, tetapi itu belum selesai. Jangan bangga, ya. Mau mantuan aja syaratnya harus hafal ini, hafal itu. Ribet. Dan hafal belum menjamin dia mengamalkan. Tapi setiap yang mengamalkan dijamin pasti hafal. Paham maksud saya? Yuk, sekarang kita lihat sekali lagi. Jadi, begitu kita menemukan irisan antara passion, mission, vocation, profession, maka kita akan menemukan titik temunya di tengah. Itu yang disebut dengan hidup yang bermakna. Kira-kira sudah menemukan belum? Baru sadar, aduh, usia sudah segini, rambut sudah putih semua, jalan sudah miring, baru mau mencari titik temu antara passion, mission, vocation, profession. Wah, wassalam. Akhirnya hidup muter-muter di situ tanpa ada makna, tidak mencapai tujuan dari kehidupan itu sendiri. Nah, perhatikan ayat ini. Perhatikan diagram ini. Ya, what you love, apa yang kamu senang, sudah ketemu. Oh, ternyata saya sangat berbakat di bidang ini. Berikutnya, what you are good at, saya pupuk yang saya senang, dan saya sudah menemukan saya ahli di bidang ini. Ini yang ahli ya, apalagi yang nggak punya keahlian. Hidup nggak jelas, punya keahlian enggak, kerja enggak, kerja cuma melamun, malas-malasan. Waduh, berharap surga, melawan hukum alam. Ya, lihat sini. Orang yang sudah menemukan what you love, sudah menemukan what you are good at, sudah menemukan apa yang saya suka, dan saya sudah menemukan keahlian saya sudah jago di bidang ini dan tidak ada orang lain seahli saya. Hati-hati, ada catatan di situ. Pertemuan antara passion dengan profession, ada titik tengah itu. Satisfaction but feeling of uselessness. Dia mungkin puas karena sudah menemukan yang dia suka. Dia puas, mungkin sudah punya keahlian yang dibutuhkan. Tetapi dia merasa hampa. Kenapa? Dia menyukai sesuatu, dia ahli di bidangnya, tetapi tidak punya pekerjaan. Tetap hampa. Karena suka atau tidak suka, hidup perlu uang. Uang bukan segalanya, walaupun segalanya butuh uang. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kalau hidup perlu uang. Ada lagi yang sudah menemukan, what you are good at. Sudah menemukan what you can be paid for. Dia sudah menemukan keahlian. Dia sudah digaji untuk keahliannya. Tetapi dia mungkin comfortable. Dia merasa nyaman, tetapi ada tapinya. But feeling of emptiness. Dia merasa kehampaan. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka. Dia sudah menemukan what you can be fit for. Dia sudah menemukan, saya dibayar untuk itu. Dia sudah punya pekerjaan. Dia sudah menemukan what the world needs. Dia pun sudah melakukan pekerjaan seperti yang dibutuhkan dunia. Tetapi apa? But sense of uncertainty. Dia mengalami ketidakpastian. Jadi kalau memadukan dua itu aja, itu tidak menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ternyata untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya adalah kita harus bisa memadukan passion, mission, vocation, profession. What you love, what the world needs, what you can be paid for, what you are good at. Temukan semuanya. Bayangkan yang sudah menemukan semuanya pun kalau tidak menemukan irisannya, hidupnya tidak bermakna. Sekarang lihat orang yang, kamu senang apa? Saya nggak tahu ya, saya itu sebetulnya senangnya apa. Umur berapa? Alhamdulillah 73. Ari gawe naon wae, umur 73 sampai tidak tahu kamu senangnya apa. Coba. Sudah ditanya senangnya apa? Ditanya lagi. Apakah kamu dibutuhkan oleh dunia? Nah, itu masalahnya. Dunia butuh saya apa tidak? Terus, apakah kamu dibayar atas upayamu, jerih payamu? Itu masalahnya. Sampai sekarang saya masih merasa miskin. Nu mayar. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah.
Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini. Kita ini hanya pandai mendongeng. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak. Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahalluq bi ahlakillah. Supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu disebut perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Coba, pernah ada yang minta nafas sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta melihat sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta, ya Allah hari ini saya telinganya pengen mendengar? Pernah? Enggak, langsung mendengar aja. Coba. Satu, cara Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah tuh sangat mengerti kebutuhan kita, maka apapun yang kita butuhkan dikasih. Hebat nggak Allah? Jadi Allah itu merasa sebelum terasa. Makanya berbuat baik itu coba belajar merasa sebelum terasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, kelihatan orang itu datang dari jauh, dia kalau mau bicara nggak punya ongkos sungkan. Coba belajar merasa sebelum terasa. Gak usah nunggu orang itu minta ongkos, kasih saja ongkos. Saya kalau ada orang datang dari kampung ke rumah saya, apalagi bawa-bawaan, udah langsung saya hitung itu ongkos dari kampung ke sini berapa, pulangnya berapa, mampir di jalan berapa, sampai pipisnya 2.000 di mana saya hitung itu. Tambah oleh-oleh, udah saya kasih. Nah, Allah itu memberi kepada kita tuh begitu. Kita mah orang sudah minta-minta sama kita pun luar biasa, sampai air mata bercucuran masih juga bertahan, merasa itu milik kita. Ngerti nggak maksud saya? Ini saya mau bikin kalian semua yang hadir di ruangan ini sakti setelah ini. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Allah itu tidak pernah ngurusi uang, bahkan tidak mencetak uang. Yang ngurusi uang itu peruri. Dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak, baik-baiklah sama mereka. Betul nggak? Gitu aja. Bermitra dengan mereka, berbisnis dengan mereka, gitu, ya kan? Iya. Tadi pagi saya sudah pindah uang saya 30 juta sama tukang gordeng. Iya.
Dia punya gordeng, punya keahlian bikin gordeng. Saya butuh gordeng. Pindah itu. Dari rekening saya tadi pagi 30 juta itu ke tukang gordeng. Luar biasa tuh tukang gordeng. Sakti dia. Itu namanya kesaktian tuh begitu, ya. Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahaluk bi ahlakillah, atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik. Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu, kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima semua orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa. Tenang gak? Tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia nggak? Mulia nggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen, itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen, dianggap instrumen itu jadi tujuan, lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai, padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada? Contohnya di sini ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta sama Nabi, disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar katanya. Nah ini kan cerita, jangan diceritakan lagi, stop.
Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus-menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya, tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintainya. Pintar dongeng kalian? Itu diulang-ulang. Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya. Saya sering cerita. Saya sudah menikah. Saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana, daripada saya kemudian dibekali baju yang salah. Kan repot saja, saya harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas, ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak. Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik, kita mulai baca Quran. Yuk kita baca. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya supaya percaya, saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear.
Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Dikasih apa sama Allah? Dikasih hidup. Ada akhirat di situ? Ada. Pasti Allah nggak mungkin salah. Dikasih tubuh. Betul nggak? Betul? Dikasih pasangan hidup. Dikasih anak-anak. Dikasih cucu. Dikasih tetangga. Dikasih usaha. Dikasih uang. Dikasih masalah. Dihadirkan orang yang senang sama kita, dihadirkan orang yang tidak senang pada kita. Di situ kata Allah, akhirat itu adanya. Menurut Quran. Saya ulangi lagi. Wabatagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Kalau begitu, di penderitaan yang sedang kita lalui ada akhirat. Di kebahagiaan yang sedang kita jalani ada akhirat. Di tubuh yang sehat ini ada akhirat. Di tubuh yang sakit ada akhirat. Sekarang yuk kita sadari apa yang Allah anugerahkan pada kita hari ini. Di situ akhirat adanya. Jadi kalau ingin mendapatkan akhirat sederhana, terima semua apa yang Allah anugerahkan padamu, tangkap pesan yang dibaliknya. Oke? Selama ini masih memilih? Di suami yang gak sabar marah-marah ada akhirat? Tidak suka suami begitu, berarti nggak akan bisa pulang ke akhirat kalau belum bisa menerima dia apa adanya. Karena akhirat ada di situ. Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah titik akhir, terminal terakhir. Yuk jawab pertanyaan saya. Kita berasal dari siapa? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Ulangi, belum kompak. Kita semua berasal dari mana? Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Kita semua akan pulang kemana? Berarti terminal akhir kita Allah. Jadi terminal awal Allah, terminal akhir Allah. Kalau begitu akhirat itu terminal terakhir. Kalau begitu terminal terakhir kita siapa? Allah. Bukan surga, bukan neraka. Kan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali ke Allah. Nah, mendisara ribuk teuing nguruskeun surga. Kan kita asal dari Allah, kembalinya ke Allah. Berarti terminal terakhir kita Allah. Jadi sebetulnya secara hakikat, akhirat itu hakikatnya adalah Allah. Pertanyaan saya, adakah di semesta ini satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya? Gak ada. Jadi kalau semua peristiwa itu hadir di semesta tanpa, tidak mungkin tanpa kehadirannya. Kan tugas kita cuma satu, jangan terjebak benar salah, baik buruk. Karena benar salah baik buruk itu dari pikiran kita. Pikiran saat menilai tergantung seberapa luas pengetahuan kita, seberapa sadar kesadaran kita. Sehingga kata si A ini benar, kata si B ini salah. Benar salah itu relatif. Tetapi semua peristiwa yang sudah terjadi sebagai realitas itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sadar semua realitas adalah kebenaran,
tugas kita cuma satu. Ya Allah, ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Kita akan bisa menangkap pesannya. Keren nggak? Kalau gitu, ketemu nggak akhirat di situ? Ketemu Allah nggak di situ? Jadi pertemuan dengan Allah itu dimensinya sangat luas. Allah yang tak terbatas bukanlah suatu titik. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, itu kesombongan saja. Oleh karena itu siapapun orangnya, semua sedang OTW. Oh, tunggu one way. Semua kita tuh sedang OTW. Makanya disebut Israil. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan semua kita sedang berjalan menuju Allah. Emang menuju mana? Betul? Clear sekarang? Oke. Pelan-pelan ngajinya, karena biasanya kalian ngaji biasa cepet kan? Ayat ini sudah dibaca berulang-ulang, saya yakin itu. Saking cepatnya kalian baca sampai kalian gak ngerti isinya apa. Kalian tuh kalau baca emang gak ada remnya, cepet sekali. Langsung tamat, alhamdulillah gitu. Saya sudah tamat 30 juz, alhamdulillah. Gimana Bu? Tenang. Karena nggak ngerti. Kalau ngerti pasti nggak tenang, betul nggak? Coba kalau ngerti sedikit aja, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Stop sampai di sini. Apa yang dianugerahkan pada saya? Allah anugerahkan penglihatan, pendengaran, tubuh dengan segala kuasanya. Berarti akhirat ada di sana. Allah anugerahkan segala peristiwa, orang yang menyenangi, orang yang tidak menyenangi, berarti ada di sana. Coba dengan dibuka seperti kita membuka lapisan bawang, ketemu, oh ternyata di semua yang Allah anugerahkan padaku, di sini ternyata akhirat. Kalau saya ingin mendapatkan akhirat, berarti saya harus menerima semua yang Allah anugerahkan pada saya apa adanya. Clear, selesai. Cerdas? Nah, agak cerdas sedikit lah. Nah, jadi dengan sudah minum air wortel kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini peringatan dari Allah. Karena banyak orang yang melupakan nasibnya di dunia gara-gara terfokus pada akhirat. Dan akhirat itu adalah negeri yang nanti. Padahal kita tahu akhirat itu terminal terakhir. Terminal terakhir kita apa tadi? Allah. Jadi kembali kepada Allah itu kapan? Apakah sekarang, di kehidupan sekarang, atau nunggu mati dulu? Kapan? Sekarang. Yuk kita sekarang sadar, oh saya ini adalah makhluk cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam diri saya. Berarti saya sekarang harus mencahayakan semesta. Oh saya datang ke dunia ini karena cinta kasih Allah. Berarti tugas saya di semesta ini adalah menyayangi, mencintai. Tidak boleh ada kebencian lagi. Oh saya datang ke dunia ini karena diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Maka tugas saya di dunia adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Keren gak kalau gitu? Selamat gak hari ini? Kalau hari ini selamat, besok selamat, lusa selamat, ya sudah, nanti juga pasti selamat. Nah kita tuh melupakan hari ini karena berfokus ke sana, sampai kita melupakan nasib kita di dunia. Ini ayatnya Bung ya, disuruh mencari negeri akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Kan yang Allah anugerahkan padamu adanya di sini di dunia. Makanya dipertegas dengan ayat yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau kita lahir ke dunia miskin, jelas yang salah orang tua kita. Tapi kalau kita mati miskin, yang salah ya Anda. Tidak bisa mencari akhirat di tempat yang
di apa-apa yang Allah anugerahkan padamu. Bagi orang yang sudah berkesadaran, sudah tidak ada baik buruk, benar salah, semua yang terjadi dalam kehidupan adalah kebenaran, cuma minta sama Allah, ya Allah, tolong ajarkan apa yang pesan yang hendak Kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini. Jadi orang-orang yang kesadaran rendah ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ngomongnya, Gusti, cute. Kari tuai maraneh mah. Ya dijawab sama Allah. Aku sudah anugerahkan penglihatan, pendengaran, napas. Aku sudah anugerahkan tubuh yang sempurna. Kenapa orang lain bisa, kamu tidak bisa? Kenapa orang lain nasibnya bagus-bagus saja, kamu begitu? Aku menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Aku menyediakan ilmu yang sama buat semua orang. Aku menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Bukan salahku, kata Allah, bukan salahku. Salahmu mengambil dariku yang tidak tepat. Jadi harusnya hidup ini menakjubkan. Harusnya hidup itu menakjubkan. Kenapa sakit? Karena jiwa kita kotor. Kenapa sakit? Karena mental kita kotor. Subconscious mind kita kotor. Apa saja dipikirin, apa saja dimasukkan ke sini, ya sakit. Ngerti ini saya ngomong dari tadi? Sudah dikeraskan suara saya. Saya nggak, gaya saya mau begini, nggak bisa di itu. Kalau dari dorongan dari dalam harus bicara tegas, ya saya ngomongnya tegas. Karena itu udah bukan maunya saya. Syaratnya apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Lihat, tanpa keinginan, tanpa muatan, tidak bergantung baik buruknya kita, tetap saja Dia menemani kita, berada bersama kita dimanapun kita berada. Seperti itu Allah. Makanya Allah itu ya seperti itu. Nah, kenapa Allah seperti itu? Karena Dia Maha. Maha itu makanya tidak pernah terganggu. Jadi kalau ada orang mengatakan, awas ya, kamu jangan berbuat durhaka kepada Allah, karena nanti kamu diazab sama Allah. Tersinggungan dong Allah. Jadi kalau Allah itu mengazab kita karena kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah itu tersinggungan. Di mana kemahanya Allah? Awas, memahaminya tipis, tetapi kita bisa celaka. Karena Dia maha, maka kemahanya itu maha perkasa, maha kuasa, maha suci, maha rahman, maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak terganggu. Semua manusia di dunia ini durhaka, Allah tidak akan berkurang kesuciannya karena Dia maha. Jadi ketika kita menyimpang dari jalan Allah, kita akan diajarkan, ini loh akibat kau menyimpang dari jalan Allah, jiwamu tersiksa, pikiranmu merana. Betul nggak? Dengan tetangga konflik, dengan istri konflik, dengan anak konflik, ya, penyakit banyak, duit gak punya. Itu loh akibatnya, gitu kata Allah. Jadi Allah tuh cuma mengajarkan, kalau kamu memilih ini loh akibatnya. Kalau kamu memilih ini loh. Allah itu tidak pernah dendam, hanya mengajarkan kepada kita supaya tambah baik. Itu saja. Nih, saya sering demonstrasikan air garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas asin. Garam 1 sendok masukkan pada air 1 ember, sudah tidak terlalu asin. Sama 1 sendok, garam 1 sendok masukkan ke kolam renang, ubak terus, gak asin. Garam 1 sendok masukkan ke danau, sama sekali gak asin.
danau itu masih terbatas, tapi garam 1 sendok tidak terasa oleh danau karena luasnya. Apalagi dia maha tak terbatas, maha luas, tidak terganggu. Jadi semua di semesta ini hanya dia sedang mengajarkan hukum sebab akibat. Ciptakan sebab yang baik, akibatnya baik. Ciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Jadi Allah tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya, hanya mengingatkan kita supaya tambah baik. Itulah welas asihnya Allah. Itulah pentingnya kita makrifat kepada Allah supaya akhlak kita benar. Apa itu akhlak? Akhlak adalah kenyamanan dalam kontradiksi. Apa? Kalau kita nyaman dalam situasi yang kalian inginkan, kan gak usah ditanyakan lagi. Tapi tetap nyaman walaupun dalam kontradiksi, itu tanda akhlaknya sudah mulia. Makanya Allah nyaman saja walaupun di semesta banyak kontradiksi. Karena semua kontradiksi yang diciptakan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kepada Allah. Clear? Ini ngaji tauhid ya, hati-hati. Setiap kata-kata saya renungkan, ya, camkan. Nah, kemudian Allah mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Ini ayat-ayatnya keren. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. 1. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Awas. Karena kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya leluhur kita merumuskan dalam satu ajaran leluhur, memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang wala tabgil fasada fil ar, jangan bikin kerusakan di muka bumi.